Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 19. Jadi pada video ini kami akan mempresentasikan tugas kami dalam mengolah data menggunakan algoritma Naive Bayes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvisiti Dwianti dengan NPM terakhir 006 yang akan memaparkan mengenai jurnal acuan yang kami gunakan hingga perhitungan Naive Bayes pada Excel. Dan juga ada teman saya yaitu Siti Fatimah yang akan menjelaskan implementasi program C++ yang sudah terintegrasi dengan file CSV. Baik, berikut jurnal acuan yang kami gunakan, yaitu implementasi Naive Bayes untuk klasifikasi gangguan tidur yang dipublikasikan pada Indonesian Journal Computer Science pada tahun 2025. Pada jurnal ini membahas penerapan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan gangguan tidur berdasarkan atribut gaya, hidup, dan kesehatan tidur. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi model meningkat seiring bertambahnya data training dengan akurasi tertinggi mencapai 92,11% pada pembagian data 90:10. Sehingga metode Naive Bayes ini dinilai efektif untuk klasifikasi gangguan tidur. Maka dari itu, jurnal ini kami jadikan sebagai landasan metodologi dalam pengerjaan tugas pada mata kuliah statistik komputasi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file Excel yang sudah kami olah, yaitu yang pertama di sini ada data mentah. Pada file ini terdapat dataset yaitu Sleep Health and Lifestyle dataset yang kami ambil dari Kaggle dengan total data yaitu sekitar 374 data. Dalam dataset ini terdapat beberapa atribut yang berkaitan dengan kesehatan dan juga kebiasaan tidur seperti durasi tidur, tingkat stres, hingga aktivitas fisik dan lain-lain. Kemudian ada satu kolom penting yaitu sleep disorder yang digunakan sebagai kelas atau label, dan label ini terdiri dari 3 kelas yaitu non, sleep apnea, dan juga insomnia. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan pengecekan data dan hasilnya datanya itu lengkap dan tidak ada data kosong, jadi tidak perlu melakukan pembersihan lanjutan. Selanjutnya kita melakukan pengelompokan data dengan mengubah nilai numerik menjadi kategori. Langkah berikutnya yaitu pembagian data. Pada penelitian ini kami membagi data dengan jumlah 80% data training dan 20% data testing. Jadi dari total 374 data diperoleh 299 data digunakan sebagai data training, kemudian juga 75 data digunakan sebagai data testing. Tujuan pembagian ini adalah supaya model ini bisa belajar dari data training lalu diuji menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke data training. Data training ini digunakan untuk membangun model Naive Bayes-nya. Pada tahap ini, yang pertama kami lakukan adalah menghitung jumlah data pada tiap kelas pada label sleep disorder. Di sini kami menghitung probabilitas awal atau yang disebut prior probability dengan rumus jumlah data dibagi dengan total data training. Setelahnya, kita akan menghitung probabilitas tiap kategori atau tiap atribut terhadap masing-masing kelas yang biasa disebut dengan likelihood, yaitu kami menghitung seberapa sering suatu nilai atribut itu muncul pada kelas tertentu. Rumusnya itu jumlah atribut tiap kelas dibagi dengan jumlah pada data tersebut. Metode Naive Bayes ini menganggap setiap atribut ini saling independen, makanya semua probabilitas atribut ini nantinya akan dikalikan satu sama lain. Setelah model data training ini terbentuk, kita akan masuk ke data testing. Data testing ini sendiri digunakan untuk menguji model dari data training. Untuk setiap satu kelas data testing, kami menghitung probabilitas terhadap kelas non, menghitung probabilitas terhadap kelas insomnia, dan juga menghitung probabilitas terhadap kelas apnea. Menggunakan rumus probabilitas dikalikan dengan seluruh probabilitas atributnya. Setelah semua nilai probabilitas dihitung, kemudian membandingkan hasilnya. Kelas nilai probabilitas paling besar dipilih sebagai hasil prediksi gangguan tidur untuk data tersebut. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan label aslinya untuk menentukan apakah prediksi tersebut
benar atau salah. Dari seluruh proses pengujian menggunakan data testing ini diperoleh akurasi sebesar 84%. Artinya dari seluruh data yang diuji ini 84% berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model naive Bayes. Baik, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan PM 2408101016. Di sini saya akan menjelaskan program dari studi kasus naive Bayes kami. Jadi yang pertama di bagian atas ini ada beberapa library standar dari C++. Yang pertama ada IOStream untuk menampilkan output dan juga menerima input. Kemudian ada fstream untuk membaca file, ada stream untuk memproses atau manipulasi string. Kemudian ada vector untuk menyimpan data dalam bentuk sebuah list. Kemudian ada map untuk menyimpan data berbasis pasangan atau key value. Kemudian set untuk menyimpan data yang unik. Kemudian ada iomanip untuk mengatur format angka dan juga desimal. Kemudian di sini ada using namespace std. Jadi ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan fungsi atau tipe data dari library C++. Kemudian ada struktur data sampel. Ini digunakan untuk mempresentasikan satu base data dari file CSV. Jadi setiap atribut akan disimpan dalam bentuk string karena seluruh data telah dikategorikan. Kemudian ada atribut label yang akan berfungsi sebagai kelas target yang akan kita prediksi oleh algoritma naive Bayes. Kemudian di sini ada global variable model. Di sini terdapat vektor sampel train data dan juga vektor sampel test data. Yang train data ini untuk menyimpan data training dan test data untuk data testing nantinya. Karena keduanya berbentuk vektor, jadi jumlah datanya untuk mengetahui jumlah data yang tidak diketahui secara pasti. Kemudian ada map, string, int dan class count. Kemudian ada class prior, class set dan class label. Jadi variabel-variabel yang kita deklarasikan ini untuk yang pertama yang class count ini untuk menyimpan jumlah data di tiap kelas. Kemudian yang class prior untuk menghitung probabilitas prior. Kemudian yang class set untuk menyimpan kelas-kelas yang berbeda nantinya, kan kita akan menghitungnya kan nanti. Kemudian ada class labels. Jadi ini akan memudahkan iterasi kita saat kita akan melakukan prediksi. Kemudian di sini ada frekuensi untuk jumlah atributnya nanti. Nah, frekuensi nilai atribut pada setiap kelasnya. Kemudian ada fungsi split CSV. Jadi fungsi ini digunakan untuk memecah satu baris CSV menjadi beberapa kolom. Kemudian ada fungsi read CSV. Fungsi ini akan bertugas untuk membuka file CSV. Kemudian kita akan melewati header. Setelah itu membaca setiap baris data, kemudian mengubah data CSV menjadi struktur sampel, kemudian membersihkan spasi, ini untuk membersihkan spasi, kemudian mengisi label yang kosong menjadi non. Jadi misalkan ada label yang kosong, kita akan melabel itu sebagai non. Kemudian di sini ada fungsi get condition probabilitas. Nah, di sini untuk menghitung probabilitas program ini naive Bayesnya. Ini perhitungannya ini dilakukan dengan membagi jumlah data dengan nilai atribut tertentu pada kelas dengan total data pada kelas yang ini yang akan kita hitung. Misalnya jika data tidak ditemukan, maka probabilitas ini akan bernilai 0. Kemudian kita akan masuk ke training model. Nah, di sini merupakan inti dari naive Bayes itu sendiri ya. Kemudian langkah-langkahnya ini, yang pertama kita akan mengosongkan seluruh variabel global dengan ini fungsi clear. Kemudian membaca seluruh data training, lalu menghitung jumlah kelas, kemudian menghitung frekuensi atributnya. Ini untuk menghitung frekuensi atribut. Kemudian kita akan menghitung probabilitas
dari priornya. Kemudian setelah itu akan menyimpan daftar ke kelas. Selanjutnya ada fungsi untuk mencetak probabilitas. Di sini ada fungsi print prior. Ini untuk menampilkan probabilitas prior setiap kelas, yaitu insomnia, non, dan juga sleep apnea. Kemudian ada print feature table untuk menampilkan probabilitas setiap atribut. Kemudian ada print all prob table untuk memanggil seluruh tabel probabilitas agar dapat dianalisis. Kemudian ada fungsi prediksi di sini untuk melakukan prediksi kelas menggunakan rumus naif Bayes. Jadi langkahnya dia akan mengambil priornya terlebih dahulu, kemudian mengalihkan seluruh probabilitas atribut. Kemudian dia akan membandingkan hasil tiap kelas dan mengambil kelas dengan nilai yang terbesar. Kemudian di sini ada untuk menghitung akurasinya. Di sini rumusnya yaitu akurasi sama dengan jumlah pokoknya dia rumusnya jumlah prediksi benar dibagi total datanya. Nah ini, kemudian ada input data uji secara manual oleh user, misalnya jadi nanti si user dapat melakukan testing secara manual untuk melihat prediksi secara langsung, yaitu dengan memasukkan gendernya, age atau umur, terus durasi tidur, kualitas tidur, stres level, BMI kategori, dan seterusnya. Kemudian di fungsi main, di sini ada untuk menentukan nama file yang akan di training dan juga di testing. Kemudian dia membaca data training dari file CSV. Setelah itu membaca data training, kemudian melakukan training naif Bayesnya, membaca data testing, dan dia akan setelah selesai semua proses membaca dan juga melakukan training dan melakukan testing, dia akan menampilkan menu utama. Menu utamanya di sini ada menampilkan probabilitas, prediksi, satu data, yaitu berupa inputan user, kemudian ada menghitung akurasi, dan juga yang terakhir pilihan keluar, yaitu keluar dari program. Kemudian di sini ada percabangan if else untuk disesuaikan program berjalan sesuai dengan inputan user tadi memilih menu yang mana. Baik, di sini kita akan coba running programnya. Nah, di sini akan tampil membaca data training dari data training di CSV dengan jumlah data yang terbaca 299. Kemudian training selesai, data training yang dipakai sebanyak 299. Kemudian membaca data testing dari data testing di CSV dengan jumlah baris di file testing sebanyak 75. Kemudian di sini akan tampil menu utama dari naif Bayes kami. Yang pertama adalah untuk menampilkan probabilitas, prior, dan juga tiap atribut. Kemudian 2 untuk memprediksi satu data uji. Kemudian yang ketiga untuk menghitung akurasi. Kemudian yang terakhir yaitu pilihan keempat untuk keluar dari program. Yang pertama misalkan kita akan memilih untuk menampilkan probabilitas, prior, dan tiap atribut. Nah, di sini akan muncul hasil probabilitas setiap kelas dan atribut. Kemudian di sini ada probabilitas dari setiap kelas, label, insomnia, non, dan sleep apnea. Kemudian muncul juga probabilitas dari setiap kelas atribut. Nah, setelah itu kita akan melihat akurasinya dengan memilih menu nomor 3. Jadi di sini untuk akurasinya sebanyak 84%. Kemudian selanjutnya misalnya kita akan memprediksi satu data uji. Nah, kita pilih nomor 2, lalu kita masukkan gendernya, misal female, dia old, kemudian dia sleep durationnya short, kemudian quality of sleepnya dia medium, stress levelnya dia high, kemudian dia juga high, dia normal, dia low, maka dia termasuk kelas insomnia. Jadi begitulah program dari naif Bayes kami. Kemudian untuk selesai dari program kita pilih menu 4 untuk keluar dari program selesai. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.